Oke, soal kedua adalah perusahaan membeli satu sepeda motor tapi kredit, gitu ya. Nah, uang muka adalah 2,5 juta. Yang harus diperhatikan dari 2,5 juta ini uh, sudah termasuk nilai premi 300.000. Berarti kalau sudah termasuk, berarti harus dikurangi 300.000. 2,5 dikurangi 300.000 jadi 2,2 kan. 2,2 itu yang digunakan sebagai uang muka. Sehingga yang dicicil itu sebenarnya adalah 10.500.000 harga motornya dikurangi 2,2 jadi 8,3. Jadi yang dicicil itu sebenarnya adalah 8,3. Dapatnya dari mana? Dapatnya adalah, saya ulangi, uang mukanya 2,5, tetapi sudah termasuk premi. Berarti sebenarnya uang mukanya adalah 2,5 dikurangi 300 adalah 2,2. Itu adalah uang mukanya. Karena uang muka 2,2, maka yang dicicil adalah harga motornya ini dikurangi 2,2. Itu yang dicicil. Jadi yang dicicil adalah 8,3. Jadi nanti 8,3 itu akan kita masukkan sebagai hutang. Gitu ya. Akan kita masukkan sebagai hutang. Nah, caranya adalah seperti ini. Yang pertama, kita catat dulu transaksinya. Jadi bayar gini ya. Pembayaran kita yang 2,5 juta ini harus kita catat dulu. Oke, kita pakai ini. Kita bayar menggunakan uang muka. Ini tidak disebutkan ya, berarti kita pakai kas saja, kas rupiah. Kas rupiah. Tanggalnya adalah 18 Februari. Februari 2024. Oke. Nah, harga motornya 10.500.000. Tetap kita masukkan sebagai fixed asset transaction. Harga motornya itu. Jadi 10 juta ini harus kita masukkan sebagai fixed asset transaction. Kemudian dikurangi oleh asuransi, ya, asuransi. Jadi asuransinya kita cari ya, insurance. Masih muter. Nah. Insurance. Anggap aja prepaid insurance ya. Asuransi dibayar di muka. 300.000. Oke, tapi minus ya, karena ini mengurangi. Minus ya, dikurangi asuransi dan dikurangi cicilan. Cicilan itu berarti yang utang yang kita masukkan sebagai utang itu tadi kan 8.300.000 kan. Jadi utang itu ada leasing payable. Ini 8.300.000 minus 8.300. Oh sorry, ini plus prepaid insurance itu plus ya. Plus. Nah, jadi sebenarnya kita membayar 300.000 dan dikurangi dengan leasing payable 8.300.000. Sehingga uang yang kita bayarkan sebagai uang muka adalah 2,5 juta. 2,5 juta itu uang muka sudah termasuk asuransi. Gitu ya. Dan kita sudah dapat motor, cuman 8.300.000-nya kita simpan. Kok kita simpan? Kita hutang dulu. Kita hutangnya 8.300.000. Gitu ya. Oke. Transaksi sudah kita bayar, jadi ini uang muka motor smash plus asuransi. Oke, ya. Penerimanya ya misalkan FIP. Nah, ini kita simpan. Jadi transaksinya kita simpan, harganya 2,5 juta. Uang yang kita keluarkan adalah 2,5 juta. Kita simpan. Terus setelah kita simpan, kita sudah dapat motornya. Nah, motor tersebut kita bayarkan, ya. Motor tersebut kita
membayarkan. Motor tersebut kok kita bayarkan, kita masukkan ke dalam aset. Jadi motor yang harganya 10.500.000 tadi kita masukkan. Ini ya, sepeda motor Smash. Nah, tanggal beli tadi tanggal 18 Februari. Anggap aja tanggal pakainya sama ya. Terus ini kendaraan itu apa? Vehicle, ada nggak vehicle? Ada. Wah, ada ternyata. Oke. Kualitas 1, umur aset tadi 8 tahun, harganya 10.500.000. Umur aset 8 tahun. Terus ada nilai sisa ya. Salvage value itu nilai sisa 2 juta. Artinya setelah 8 tahun, motor tersebut masih bisa dijual dengan harga 2 juta. Gitu. Nah, terus yang ininya kita masukkan kendaraan. Ada kendaraan. Oke, ada. Pajak ya. Ini kalau kendaraan kita masukkan golongan ke 1 tadi ya, garis lurus. Terus ini kita masukkan fixed asset transaction. Harganya ada 10.500.000. Oke. Nah, ya, jadi kita sudah punya motor. Motor ini sudah kita masukkan ke dalam aset tetap. Kode aset biarkan aja. Kalau misalkan di soal sudah ada kode asetnya, ya kita masukkan kode asetnya sesuai soal gitu ya. Sip. Jadi sekarang kita sudah punya nih sepeda motor personal komputer ya, manual. Nah, kita masih ada utang di 8.300.000 gitu ya. Kalau kita perhatikan di sini angsurannya adalah 450.000. Itu sudah termasuk bunga. Kalau misalkan bunganya itu flat, bisa kita hitung gitu ya. Kalau bunganya flat itu berarti tiap bulan bunganya sama. Kalau tiap bulan bunganya sama, kita bisa hitung dengan cara seperti ini. Berarti kalau misalkan bunganya sama, berarti kalau ini kan harganya adalah 24, ya kan? 24 bulan. Berarti 450.000 dikalikan 24. Nah, ini 10.800.000. Padahal yang kita utang berapa? 8.300.000 kan? Dikurangi 8.300.000. Ini yang kita utang. Berarti kan bunganya toh ini kan 2,5 juta kan? Karena utang kita 8.300.000 tapi kita bayarnya 10.800.000. Berarti utangnya bunga kita ada 2,5 juta. Nah, 2,5 juta ini kita bagi 24. Kenapa kok 24? Karena kita bayarnya per bulan selama 2 tahun. Nah, ini berarti adalah 2,5 juta dibagi 24. Maka bunganya adalah seperti ini. Ini dikali 24. Nah, ya. Berarti bunganya adalah per bulannya adalah seperti itu. Dibagi 24. Dibagi 24. 104.166,667. Anggap aja 104.167 gitu ya. 104.167. Berarti kalau bunganya segitu kita kurangi dengan 450.000. Berarti bayarnya adalah 345.833. 345.833. Ini adalah bayar pokoknya, bayar utangnya segini. Gitu.
Nah, jadi kalau kita mau bayar utang, caranya adalah seperti ini. Misalkan aja mulai bulan ini langsung kita bayar utangnya ya. Berarti caranya adalah seperti ini. Tetap kita menggunakan kas bank pembayaran. Ini bayar utang ya. Bayar utang bulan pertama misalkan. Kita pakai kas rupiah. Misalkan aja kita bayar kan 24 mulai dari bulan pertama udah bayar. Jadi mulai 20 misalkan ya, 20 Februari 2000 atau Maret misalkan. Kita bayarnya mulai Maret, misalkan 10 Maret 2004. Nah, itu ya. Berarti leasing payable ini yang kita bayarkan sebesar plus tadi ya, leasing payable sudah 345.833. 345.833. Jadi utangnya berkurang segini setiap kali kita bayar. Sisanya kita masukkan beban bunga. Beban bunga itu interest, kalau nggak salah, interest payable. Nah, ini beban bunga atau interest expense ya, beban bunga, interest expense. Kita masukkan interest expense. Nah, beban bunganya itu adalah dikurangi tadi. Jadi beban bunganya adalah 104.167 ya. 104.167 itu adalah beban bunganya. Nah, jadi sebenarnya itu terdiri dari dua kalau kita bayar. Itu adalah leasing payable dan beban bunga. Itu jumlahnya adalah 450.000 per bulannya. Jadi gitu. Ini kalau kita bayar cicilan, cara mencatatnya adalah seperti itu. Oke.